Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang PT Bhinneka Life. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurriyatul Jannah, Ana Alaili, serta saya dan Lailatul Fadilah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PT Bhinneka Life. PT Bhinneka Life itu perusahaan asuransi di mana ada suatu perjanjian antara seseorang tertanggung mengikat diri kepada seorang penanggung dengan membayar sebuah premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Bisa jadi korban kecelakaan, sakit, atau bangkrut, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya adalah sejarah dari PT Bhinneka Life. PT Bhinneka Life itu didirikan sejak 22 Oktober 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseorangan Terbatas nomor 150 pada tanggal 22 Oktober 2016 dan telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 November 2016. Pada tahun 2018 berubah nama menjadi PT Bhinneka Life Indonesia dan telah disahkan oleh OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 September 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk asuransi. Yang pertama itu Bhinneka Life Insurance Study atau asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini adalah asuransi yang digunakan sebagai jaminan pendidikan untuk pihak terjamin sekaligus berguna layaknya asuransi jiwa. Bagi pihak terjamin, sebagai pemilik polis wajib membayar premi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asuransi pendidikan ini misalnya nasabah yang ingin mengikutkan pendidikan anaknya, meskipun anaknya itu masih dalam kandungan, itu tidak apa-apa diikutkan asuransi pendidikan. Biasanya itu kebanyakan yang diikuti asuransi pendidikan itu sejak SD dan preminya itu menyesuaikan dengan usia orang tuanya. Terus yang kedua, Bhinneka Insurance Capital atau asuransi dana pensiun. Asuransi dana pensiun ini yang dibentuk oleh PT Bhinneka Life untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan. Dana pensiun ini, asuransi dana pensiun ini, untuk yang pensiun itu bayarnya cuma 10 tahun. Misalnya kalian mau ikut dana pensiun dari sekarang, itu bisa, tidak apa-apa daftar dari sekarang, bayarnya cuma 10 tahun. Nanti usia pensiunnya itu bisa diambil kalau kalian umur 55 tahun atau 60 tahun boleh diambil, dan itu bayarnya cuma 10 tahun, tapi pengembangan investasinya itu terus sampai kalian hari tua, sampai usia 60 tahun. Terus di sini ada Bhinneka Insurance Link atau asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini asuransi yang menggantikan penggantian biaya kesehatan jika pemegang polis dirawat di rumah sakit karena terkena penyakit atau kecelakaan. Besarnya pergantian sesuai dengan jumlah tagihan dari rumah sakit dengan batas limit tertentu berdasarkan rencana asuransi yang diambil. Asuransi kesehatan ini cover dari teman-teman Penpol itu calon pemegang
polis itu apabila terjadi risiko sakit, kayak misalnya rawat inap, operasi, dan itu ada asuransi kesehatannya itu. Dan itu beda lagi programnya, yang nama programnya itu BA Unit Link. Terus yang terakhir di sini ada asuransi warisan. Jadi asuransi warisan ini, kalau bapak ibu kalian ikut program warisan di Bhinneka Life itu namanya BAST. Minimal preminya 1 tahun itu 5 juta. Terus bayarnya itu tahunan atau setahun sekali, dan itu cuma sampai 5 tahun. Nanti keluarnya tahun ke-8 sama pas jatuh tempo. Jatuh tempo itu maksudnya pas tertanggungnya meninggal dunia. Istilahnya itu santunan itu memang diberikan kepada ahli waris, baru nanti dana sisanya itu keluar. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilustrasi asuransi pendidikan di Bhinneka Life. Bisa dilihat di PPT-nya. Jadi gini, semisal ya seorang nasabah itu mendaftarkan anaknya yang belum masuk TK atau belum sekolah itu di asuransi pendidikan. Nah, untuk pembayaran preminya di tahun kedua itu dengan jumlah 1.540.000. Nah, di tahun ini dana kelangsungannya itu belum keluar. Kenapa? Karena si nasabah itu baru membayar. Lalu di tahun ketiga nasabah membayar premi lagi sebesar 3.020.000. Nah, di tahun ini dana kelangsungan belajarnya itu bisa dicairkan sebesar 1 juta. Nah, lalu di tahun berikutnya nasabah itu membayar premi lagi. Tetapi kenapa di sini dana kelangsungan belajarnya itu 0? Karena kan tadi sudah dicairkan di tahun sebelumnya, gitu. Dan itu juga berlaku pada saat kita SD, SMP, SMA sampai kuliah. Di SD kita kan belajarnya itu 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu dana kelangsungan belajar kita itu 2 juta. Lalu pada saat kita SMP selama 3 tahun dana kelangsungan belajarnya itu sebesar 4 juta. Dan saat SMA itu 6 juta. Dan saat kita masuk kuliah itu sebesar 28 juta. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara untuk melakukan pencairan dana. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu melengkapi dokumen atau formulir pengajuan klaim seperti yang ada di PPT, itu diisi lengkap. Lalu harus ada polis asli dan fotokopi identitas diri, entah itu KTP, paspor maupun SIM. Nah, lalu untuk klaim meninggal dunia, syarat-syarat mengajukan klaimnya adalah formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap. Lalu polis asli, fotokopi identitas diri, fotokopi kartu keluarga, surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari pemegang polis, lalu surat keterangan kematian, lalu surat keterangan dari rumah sakit apabila meninggalnya dikarenakan sakit, surat laporan kecelakaan apabila meninggalnya dikarenakan kecelakaan, lalu penetapan bahwa tertanggung itu hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Lalu fotokopi surat perubahan nama tertanggung yang ditunjuk dari instansi yang berwenang. Nah, apabila tertanggung itu meninggal dunia dan asuransinya itu masih berlaku, maka 100% uang tertanggung akan dibayarkan kepada yang mewakilkan. Nah, sedangkan apabila tertanggung itu meninggal dunia karena kecelakaan dan asuransinya itu masih berlaku, maka kepada yang mewakilkan itu akan dibayarkan tambahan 100% uang pertanggung. Sedangkan untuk total uang pertanggung untuk tambahan manfaat meninggal dunia yang disebabkan kecelakaan tadi, itu maksimal dananya itu 2 miliar, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu polis menjadi bebas premi.
Yang selanjutnya yaitu Bhinneka Asuransi Keluarga Indonesia. Nah, asuransi ini digunakan untuk satu keluarga yang ingin mendaftarkan. Nah, asuransi ini memberikan pertanggungan kepada salah satu keluarga yang meninggal dunia, lalu akan diberikan pertanggungan. Contoh, misalnya si keluarga A mendaftarkan keluarganya di Bhinneka Asuransi Keluarga Indonesia ini. Misalnya si ayah meninggal dunia, itu akan diberikan uang pertanggungan. Asuransi ini berlaku selama 1 tahun. Lalu yang kedua, Bhinneka Asuransi Surplus. Nah, salah satu jenis asuransi yang menginvestasikan uang untuk menambah penghasilan atau sebagai tunjangan masa depan. Nah, sasaran investasi ini adalah masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas. Nah, untuk masyarakat menengah ke bawah itu satu unitnya seharga 1 juta. Nah, itu berlaku selama 3 bulan. Nah, apabila selama 3 bulan itu ingin diambil uangnya, itu bisa atau bisa diperpanjang. Lalu yang untuk menengah ke atas itu satu unitnya 50 juta. Nah, itu juga sama. Apabila 3 bulan ini investasinya ingin diambil, itu bisa atau bisa diperpanjang. Yang selanjutnya, misal ada seseorang yang ingin mengasuransikan pendidikan anaknya. Nah, itu bisa di Bhinneka Asuransi Studi. Nah, Bhinneka Asuransi Studi itu apa sih ya? Tadi kan sudah dijelaskan. Bhinneka Asuransi Studi itu memberikan jaminan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga S1. Lalu di dalam Bhinneka Asuransi Studi ini masa asuransi minimal 5 tahun, maksimal 17 tahun. Nah, berapa sih biaya premi yang harus dikeluarkan atau bagaimana cara pembayarannya? Nah, cara pembayarannya itu ada 5. Bisa bulanan, bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau tunggal. Nah, kalau bulanan itu membayar premi 150. Kalau 3 bulan atau 3 bulan itu 450. Nah, kalau semesteran atau 6 bulan itu 900. Kalau tahunan 1.800.000. Kalau tunggal 10 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.